Saudaraku, pebola voli putri Giovanna Milana mulai memanaskan persaingan pada klasemen top skor Pro Liga 2024. Gia, sapan akrab dari Giovanna Milana, rutin mencetak 2 digit poin pada 2 pertandingan awal Jakarta Pertamina Enduro musim ini. Atlet berusia 25 tahun itu membantu timnya meraih kemenangan saat bersua Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada laga yang digelar di Gor Amungrogo, Yogyakarta pada Minggu 28 April 2024. Dia berhasil mencetak 18 poin atau terbanyak kedua di timnya setelah pencetak terbanyak diraih oleh timnya Polina Shemanova dengan raihan 22 poin. Tampil penuh dan sesekali hanya dirotasi jelang akhir set, Gia meraih 16 poin attack, 1 service ace, dan 1 block poin. Meski begitu, Gia juga memberikan apresiasi terhadap rekan-rekan setimnya yang makin menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Dengan begitu, Gia melejit ke posisi ketiga dalam daftar 10 pemain pencetak poin terbanyak di pekan pertama Pro Liga 2024. Adapun posisi pertama dihuni oleh rekan setim Gia, Polima Shemanova, yang selalu menjadi pencetak poin terbanyak untuk Jakarta Pertamina Enduro dalam 2 pertandingan awal. Pemain asal Rusia itu mengumpulkan 47 poin dari 2 laga melawan Bandung BJB Tanda Mata dan Gresik Petrokimia. Berikut daftar 10 besar top skor Pro Liga 2024 seluruhnya dikuasai oleh deretan pemain asing. Yang pertama, Polima Shemanova dari Jakarta Pertamina Enduro 47 poin. Yang kedua, Kashauna Williams dari Jakarta Bin 42 poin. Yang ketiga, Giovanna Milana dari Jakarta Pertamina Enduro 39 poin. Yang keempat, Liu Yanhan dari Jakarta Livin Mandiri 37 poin. Yang kelima, Polina Rahimova dari Gresik Petrokimia. Yang keenam, Hana Daviskiba dari Bandung BJB Tanda Mata 34 poin. Yang ketujuh, Karstar Lowe dari Jakarta Livin Mandiri 28 poin. Yang ketujuh, Jovlana Madanovic dari Bandung BJB Tanda Mata 28 poin. Yang kesembilan, Bodana Anishova dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 27 poin. Dan yang ke-10, Madison Rizal dari Jakarta Popsi Popolwan 27 poin. Saudaraku, persaingan di ASEAN Quarter Tryout 2024 semakin memanas dengan kehadiran 29 pemain yang bersaing. Postur tubuh menjadi salah satu faktor penentu dalam seleksi ini. Dari para wakil Indonesia, satu tempat hampir pasti akan dikuasai oleh Megawati Hangestri Pertiwi yang kabarnya akan tetap bersama tim Dejan Juwaja Resport. Sementara itu, Yola Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila masih berjuang untuk mengukir prestasi mereka di kancah internasional. Yola akan bermain sebagai middle blocker, sementara Aulia mendaftar untuk posisi outside hitter dan opposite sejenis dengan Megawati. Menurut laporan dari thespark.co.kr, kebutuhan tertinggi dalam tryout Liga Voli Korea adalah untuk posisi middle blocker di antara pemain Asia. Hampir semua tim membutuhkan posisi tersebut kecuali 3 tim yang telah merencanakan perpanjangan kontrak untuk pemain ASEAN Quarter dari musim sebelumnya. 2 di antaranya adalah Respark dengan Megawati dan juara bertahan Suwon Hyundai ESC Hillstate dengan Wipawi Sitrong dari Thailand sebagai outside hitter. Sementara tim lainnya, Haosung Emika Altos diprediksi akan menjadi setter baru setelah kehilangan Paul Padgoet Park toser andalan yang tiba-tiba mengundurkan diri dari tryout Liga Voli Korea. Yola Yuliana mungkin memiliki keuntungan dari segi kebutuhan meski dengan tinggi pada 183 cm. Dia sedikit lebih pendek dari rata-rata middle blocker asing yang memiliki tinggi di atas 190 cm. Pemain yang menjadi sorotan utama adalah Zhang Yu dari China dengan tinggi 197 cm yang bisa menjadi pemain putri tertinggi sepanjang sejarah Liga Voli Korea jika direkrut. Sementara itu, Aulia sebagai pemain outside hitter juga menjadi incaran dalam tryout Liga Voli Korea. Beberapa tim seperti Kimchi Korea Expressway High Pass dan GS Kalteng Seal Kicks lebih memerlukan spiker daripada blocker, mengingat mereka sudah memiliki deretan pemain inti yang solid. Salah satu pesaing Aulia adalah Tran Tu Linh dari Timnas Vietnam, yang sebelumnya telah bertemu dengannya dalam beberapa turnamen. Aulia yang baru berusia 20 tahun tampil tanpa beban dalam menghadapi persaingan ini. Tryout Liga Voli Korea 2024 akan berlangsung hingga Rabu 1 Mei 2024 dengan sesi draft pemain pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemain yang tidak terpilih masih memiliki kesempatan menjadi pemain pengganti. Tim juga memiliki kesempatan untuk mengganti pemain asing selama periode pramusim dan 2 pergantian saat kompetisi berlangsung.